Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali ada ungkapan mengatakan, if you don't like the message, we kill the messenger. Kalau kita tidak suka dengan pesannya, kita bunuh orang yang membawa pesan. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan Yesus, padahal Yesus mau menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Dan kasih itu hanya bisa kita tanggapi dalam semangat pertobatan. Tapi justru yang terjadi adalah resistensi dari orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa terima. Mereka sendiri mengatakan apa yang harus kita buat sebab orang ini membuat banyak mujizat. Yesus menegaskan, kalau kamu tidak percaya kepadaku, percayalah pada perbuatanku. Perbuatan yang mana? Mujizat. Yesus mengatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kepada Filipus bilang, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus bilang, Filipus, 3 tahun kamu bersama dengan aku, kamu tidak tahu Bapa di dalam aku dalam. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan Yesus itu adalah perbuatan-perbuatan Bapa di dalam dirinya. Tapi yang kita dengar pada hari ini, orang tidak bisa menerima itu. Yesus dituduh menghujat Allah, menyamakan dirinya dia manusia biasa, menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu kemudian alasan berikut yang diberikan dalam Injil hari ini, menutup pekan ini, karena kita memasuki pekan suci, Yesus harus mati demi seluruh bangsa. Karena apa? Karena orang Yahudi sekarang takut apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya. Jadi orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kalau di negara ini ada satu ibu, satu suster, atau satu bapak, dia tiba-tiba dia bilang, saya dapat penampakan tadi malam. Bunda Maria, Tuhan Yesus datang kepadanya. Lalu orang percaya, nggak ada orang ke gereja, semua orang pergi ke rumah ibu itu, ke bapak itu. Akibatnya apa? Gerejanya kosong. Kalau gerejanya kosong, apa akibatnya Om Lelo? Nggak ada kolekte. Itu simpel sekali. Itu yang terjadi dengan Julia Kim di Korea. Orang berbondong-bondong ke rumahnya, gereja kosong. Lalu kemudian macam-macam lah. Ya orang boleh percaya, boleh tidak kan. Tapi Keuskupan Gwangju mengatakan Julia Kim itu bohong. Jadi melarang semua orang Katolik untuk pergi ke sana. Nggak cukup sampai di sana, mereka juga kirim surat ke keuskupan-keuskupan yang umatnya rajin ke sana, termasuk Keuskupan Denpasar. Dilarang ke sana. Kalau saya melihatnya simpel seperti kisah Yesus ini, kalau semua orang datang kepada Yesus, maka bait Allahnya kosong. Kalau bait Allahnya kosong, lalu ini orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita. Alasannya simpel, alasan politis, alasan ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan itu Kayafas sebagai imam besar bernubuat bahwa Yesus mati bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk segala bangsa. Jadi bagi kita, alasan sederhana Kayafas ini supaya Yesus mati, supaya tempat bait Allahnya tidak diambil, bagi kita itu menjadi nubuat bahwa Yesus mati bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi semua orang. Itulah kematian Yesus bagi kita semua, orang-orang yang diselamatkan karena darahnya. Mari kita persembahkan hidup kita agar kita memasuki pekan suci, kita bisa setapak demi setapak mengikuti Dia, melihat dari dekat Sang Penebus, Sang Junjungan kita. Amin.